Perusahaan investasi multinasional dan perusahaan teknologi menarik diri dari Hong Kong. Hong Kong, yang dulunya dikenal sebagai pusat keuangan internasional, menjadi semakin sulit untuk dibedakan dari kota-kota lain di China. Hubungan yang semakin erat antara wilayah administratif khusus ini dengan China daratan menyebabkan kegelisahan di antara banyak perusahaan multinasional. Penarikan besar-besaran yang melibatkan bank, perusahaan investasi, dan perusahaan teknologi saat ini sedang berlangsung. Rob J. Sudasen, pendiri Serendipity Capital, meringkas kekhawatiran banyak CEO yang telah meninggalkan Hong Kong, dengan mengatakan, Hong Kong sekarang dipandang sebagai perpanjangan tangan dari China daratan. Pada tanggal 25 Oktober, laporan Wall Street Journal menyebutkan beberapa perusahaan multinasional yang meninggalkan Hong Kong. Westpac dari Australia telah menutup operasinya di Hong Kong, dan National Australia Bank berencana untuk melakukan hal yang sama. TTM Technologies, produsen papan sirkuit cetak yang berbasis di California, telah keluar dari Hong Kong. FedEx, sebuah perusahaan pengiriman raksasa, berniat untuk memindahkan beberapa posisi regional dari Hong Kong ke Singapura. Steelcase, produsen perabot kantor asal Amerika, telah merelokasi para eksekutif regionalnya ke Singapura. Chaton Technology, sebuah perusahaan teknologi penyiaran dengan hubungan bisnis internasional, memindahkan kantor pusatnya dari Hong Kong ke Singapura tahun lalu. Produsen papan sirkuit cetak asal Amerika, TTM Technologies, meninggalkan Hong Kong tahun ini dan mendirikan pabrik di Malaysia. Alberta Investment Management Corp., sebuah perusahaan pengelola dana pensiun Kanada, dan Vantage Data Center, sebuah perusahaan teknologi Amerika, pada awalnya berencana untuk mendirikan kantor pusat regional di Hong Kong, namun pada akhirnya memilih Singapura. Menurut laporan Wall Street Journal, tarif pajak Hong Kong yang rendah, pasar keuangan yang berkembang dengan baik, infrastruktur kelas dunia, dan arus informasi yang lebih bebas dibandingkan dengan China daratan, masih memiliki daya tarik bagi banyak perusahaan barat. Namun, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh otoritas komunis China dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran di antara perusahaan-perusahaan barat. Ini termasuk penguncian yang ketat selama pandemi COVID-19, investigasi dan hukuman pada saat tahapan peninjauan terhadap perusahaan asing dengan dalih Undang-Undang Keamanan Nasional, dan larangan perjalanan yang diberlakukan pada beberapa bankir asing dan eksekutif perusahaan. Karena sulit untuk menentukan jenis peninjauan uji tuntas bisnis apa yang mungkin dianggap sensitif, ilegal, atau cenderung mengarah pada spionase di China. Para eksekutif puncak perusahaan multinasional sangat prihatin. Meningkatnya kecenderungan pemerintah Hong Kong untuk meniru China daratan juga meningkatkan kekhawatiran para pemimpin perusahaan multinasional tentang Hong Kong. Menurut laporan, Catherine Manstead, Direktur Eksekutif CyberChex, sebuah perusahaan keamanan siber Australia, mengungkapkan bahwa beberapa pelancong bisnis ke Hong Kong sekarang membawa perangkat sekali pakai, smartphone, atau laptop dengan data atau aplikasi yang telah dibersihkan. Alice Au, Co-Head of the Board and CEO Practice untuk Spencer Stuart di Asia, mencatat bahwa hubungan yang tegang antara Amerika Serikat dan China juga telah membuat banyak perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Amerika Serikat mengalami kesulitan untuk membujuk karyawan yang bernilai untuk bekerja di Hong Kong. Selain itu, Asosiasi Manajemen Kekayaan Swasta dan KPMG China merilis data survei bulan ini, yang menunjukkan bahwa aset yang dikelola oleh bank swasta dan perusahaan manajemen kekayaan di Hong Kong turun 15% dari tahun ke tahun pada tahun 2022. Selain itu, aliran dana masuk bersih selama periode yang sama menurun sekitar 80%. Beberapa bank multinasional, seperti Goldman Sachs dan Morgan Stanley, juga telah melakukan pemutusan hubungan kerja, PHK, di Hong Kong.